Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Kashin-Koji memberikan saran penting kepada Boruto. Melalui katanya, dia berkata dengan serius, "Boruto, kamu harus segera memakan buah cakra itu. Kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Jogan milikmu masih belum berevolusi ke tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap PMP. Satu-satunya jalan yang paling masuk akal untuk saat ini adalah dengan memanfaatkan kekuatan dari buah cakra itu." Boruto yang mendengar ucapan tersebut terlihat ragu, namun ia langsung bertanya dengan nada bingung, "Kalau aku benar-benar memakan buah cakra ini, apakah itu bisa menjamin aku bisa mengalahkan Shibai?" Kashin-Koji menjawab dengan suara tenang tapi berat, "Aku tidak bisa menjamin sepenuhnya. Bisa saja berhasil, tapi juga bisa saja tidak. Namun, dari apa yang pernah aku lihat di masa depan, satu-satunya cara agar Shibai bisa dikalahkan adalah dengan mengaktifkan Jogan milikmu, baik itu tahap L ataupun EMP. Tujuan utama dari memakan buah ini bukan hanya untuk menyerang, tapi agar kau tetap hidup. Saat ini, Shibai sudah berevolusi ke tingkat yang jauh lebih tinggi, dan itu membuat nyawamu dalam bahaya. Maka dari itu, aku menyarankanmu segera memakan buah cakra ini agar kekuatanmu meningkat dan setidaknya bisa memperkecil kemungkinan kau terbunuh." Belum sempat Boruto membalas, tiba-tiba suara Orochimaru terdengar melalui komunikasi kata milik Kashin-Koji. Orochimaru bertanya dengan suara datar namun serius, "Apa kau benar-benar yakin menyuruh Boruto memakan buah cakra itu? Penelitianku tentang sel Shibai sudah selesai. Sel ini bisa langsung digunakan pada tubuh Boruto." Kashin-Koji langsung menanggapi dengan nada terkejut, "Apa kau serius? Jadi penelitiannya benar-benar sudah selesai? Bisa aku lihat sekarang selnya?" Tak lama setelah itu, Orochimaru memperlihatkan sebuah botol kecil berisi sel Shibai yang telah ia teliti, lalu menyerahkannya kepada Kashin-Koji. Melihat hal tersebut, Daimon yang ikut menyaksikan langsung bertanya dengan penasaran, kalau sel ini benar-benar digunakan pada tubuh Boruto, kekuatan seperti apa yang akan ia dapatkan nanti? Orochimaru lalu menjawab dengan pelan, "Dari yang aku lihat sejauh ini, sel Shibai yang kuteliti tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Tapi itu belum semuanya. Masih ada beberapa kekuatan lain yang belum bisa aku pastikan, karena proses penelitiannya sangat rumit dan tidak sederhana. Yang jelas, kemampuan penglihatan masa depan yang mirip seperti milikmu, Kashin-Koji, adalah salah satu kekuatan yang berhasil aku temukan." Kashin-Koji pun mulai berpikir dengan serius. Ia menimbang-nimbang apakah lebih baik Boruto menggunakan sel Shibai terlebih dahulu, atau langsung memakan buah cakra, atau mungkin justru menggunakan keduanya sekaligus. Setelah mempertimbangkan, Kashin-Koji akhirnya kembali menghubungi Boruto yang sedang berada di dimensi Kamui. Lewat katanya, ia menyampaikan pesan, "Boruto, aku baru saja menerima kabar dari Orochimaru. Penelitian tentang sel Shibai Otsutsuki telah selesai. Semua virus yang dulu dimasukkan oleh Amado sudah dimusnahkan sepenuhnya oleh Orochimaru, jadi sel ini sekarang benar-benar aman untuk digunakan dalam tubuhmu." Mendengar kabar itu, Boruto terlihat ragu dan bertanya dengan nada bingung, "Tunggu dulu, jadi aku harus memakan buah cakra, atau aku harus memakai sel Shibai ini ke dalam tubuhku? Jujur saja, aku merasa tidak nyaman dengan semua ini. Aku adalah seorang shinobi. Aku tidak terbiasa memakai kekuatan seperti ini." Kashin-Koji menjawab dengan suara tenang, "Aku juga merasakan hal yang sama, Boruto. Menggunakan kekuatan dari para Otsutsuki memang terasa menjijikan. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan lain. Ini adalah cara paling efektif agar kau bisa memperkuat dirimu dan bertahan hidup." Tak lama setelah itu, Boruto berbicara dalam pikirannya dengan sosok misterius, rival dari ayah Momoshiki, melalui alam bawah sadarnya. Boruto berkata, "Kinji sudah menghubungiku melalui katanya. Katanya sel Shibai yang diteliti oleh Orochimaru sudah selesai. Jadi, menurutmu apa aku harus menggunakannya?" Sosok misterius itu menjawab dengan suara dalam, "Baik buah cakra maupun sel Shibai sama-sama penting untukmu. Tapi untuk sekarang, aku lebih menyarankan agar kau memakan buah cakra terlebih dahulu. Hanya satu gigitan. Jangan menggabungkannya dengan sel Shibai sekaligus. Jika kau melakukannya bersamaan, kemurnian Jogan milikmu bisa terganggu. Itu bisa berdampak buruk dan menghambat evolusi Jogan ke tahap selanjutnya. Jadi jangan terburu-buru. Lakukanlah secara perlahan."
Fokuslah pada buah cakra dulu. Setelah itu, barulah kau pikirkan langkah selanjutnya. Dengan hanya memakan buah cakra ini satu kali, kau bisa melatih tubuhmu agar terbiasa mengaktifkan Jogan dalam setiap pertarungan. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan karma. Gunakan kekuatan dari buah cakra ini hanya jika memang dalam kondisi darurat, misalnya saat Shibai menyerang secara tiba-tiba. Jadikan buah cakra ini sebagai cadangan kekuatanmu, bukan yang utama. Biasakan tubuhmu menggunakan Jogan agar evolusinya muncul secara alami. Jika kau bisa melakukannya, kau tidak perlu mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Toneri. Setelah mendengar saran panjang tersebut, Boruto tampak berpikir dalam-dalam. Ia akhirnya melangkah mendekati buah cakra yang tergeletak di hadapannya. Buah itu berukuran sangat besar, dan saat ia mengangkatnya dengan kedua tangan, ia bisa merasakan hawa cakra yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Dalam hati, Boruto berkata pelan, kekuatan dari buah ini benar-benar luar biasa. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika aku memakan semuanya. Dengan ragu namun mantap, Boruto menggigit buah itu satu kali, sesuai saran yang ia terima. Begitu cakra dari buah itu masuk ke dalam tubuhnya, tangan Boruto langsung bergetar hebat. Keringat dingin keluar deras dari tubuhnya. Nafasnya memburu, dan setiap kali ia menghembuskan udara, keluar asap cakra dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya mulai beradaptasi dengan kekuatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuh Boruto mulai gemetar hebat, lalu tanpa sadar ia menjatuhkan buah cakra yang baru saja didapatkannya. Untung saja Sarada dengan cepat menangkap buah itu sebelum jatuh ke tanah, lalu menyimpannya dengan aman di salah satu sisi dinding dimensi Kamui yang berada di tempat lebih tinggi dan tersembunyi. Setelah memastikan buah cakra itu aman, Sarada segera berlari menghampiri Hinata dan menggendongnya untuk dibawa menjauh dari pusat peristiwa. Dalam pelukannya, Hinata yang masih lemah bertanya dengan suara pelan, "Bor, apa yang sebenarnya terjadi?" Sarada menatap ke depan sambil terus berjalan dan menjawab dengan lembut, "Sesuatu sedang terjadi pada Boruto, aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Kita hanya perlu menunggu dan percaya padanya." Tak lama setelah itu, seekor katak milik Kinji muncul melompat mendekati Sarada. Sarada yang mengenali kata itu langsung menoleh dan berkata, "Kau datang, ada apa? Apa Kinji mengirimmu?" Dari tubuh kata itu muncul proyeksi Kinji. Ia tampak serius dan langsung berbicara, "Sarada, aku sangat berterima kasih karena kau sudah membawa Boruto ke dimensi Kamui dan menyelamatkan buah cakranya. Tapi aku harus menegaskan sesuatu padamu. Lain kali, jangan bertindak sembarangan. Syukurlah Shibai tidak sempat mengambil matamu saat kau pertama kali muncul di planet bumi." Sarada sedikit tertunduk dan menjawab dengan pelan, "Iya, aku minta maaf. Mulai sekarang aku akan lebih berhati-hati." Kinji melanjutkan, "Aku akan meninggalkan kata ini di sini sebagai media komunikasi, agar aku bisa tetap mengawasi kalian. Aku juga meminta agar Hinata tetap tinggal di dimensi Kamui bersamamu untuk sementara waktu. Aku tahu ini sulit, tapi Hinata berpotensi jadi target Shibai. Aku harap dia bisa mengerti." Sementara itu, tubuh Boruto mulai terangkat perlahan ke udara, diselimuti asap cakra berwarna pekat. Ia mengibaskan tangannya dan seketika angin besar tercipta, membuat dinding-dinding dimensi Kamui bergetar. Ayah Momoshiki yang melihat perubahan itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Jadi dia benar-benar memakannya?" Boruto, yang sudah memakan buah cakra milik Dewa Otsutsuki tertinggi, kini terlihat tubuhnya melayang perlahan, dikelilingi oleh pusaran cakra yang terus berputar di sekeliling tubuhnya. Ia mencoba tetap sadar dan mengendalikan kekuatan besar itu. Dalam hatinya, Boruto berpikir, kekuatan ini sangat besar. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Shibai berhasil mencuri buah cakra ini dan memakannya sendiri. Tak lama kemudian, tubuh Boruto mengeluarkan asap tebal yang menandakan bahwa kekuatan buah cakra mulai menyatu dengan seluruh sel tubuhnya. Asap itu tampak menyusup perlahan dan masuk ke setiap bagian tubuh Boruto, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Proses itu berlangsung cukup lama, tapi akhirnya selesai. Boruto kembali turun ke tanah, dengan posisi membungkuk, seolah kelelahan. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai kembali. Kini seluruh sel dalam tubuhnya sudah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan buah cakra. Saat itu, rival, ayah Momoshiki, muncul dan segera memasang sebuah finjutsu ke tubuh Boruto. Ia menjelaskan dengan nada serius, "Boruto, dengarkan baik-baik. Karena kau telah memakan buah cakra untuk kedua kalinya, aku sarankan agar kau tidak menggunakan kekuatan ini sembarangan.
Gunakanlah hanya saat kau benar-benar terdesak. Biarkan Jougan Mu berkembang secara alami. Aku sudah memasang segel khusus ini agar Momoshiki tidak bisa menyerap kekuatan cakra itu dan mengambil alih tubuhmu. Jika tidak, dia bisa menjadi ancaman besar. Boruto mengangguk pelan dan menjawab, "Baik, aku mengerti. Terima kasih banyak, aku benar-benar menghargainya." Boruto pun berjalan menuju tempat Sarada dan Hinata berada. Setiap langkah yang ia pijakan menimbulkan getaran besar hingga terasa seperti gempa. Sarada yang melihat itu langsung berpikir dalam hati, hanya berjalan saja tapi bisa menciptakan getaran seperti ini, kekuatan buah cakra benar-benar luar biasa. Sementara itu, Hinata memandang Boruto dengan tatapan cemas. Ia lalu bertanya pelan, "Boruto, apakah kau baik-baik saja?" Boruto mengangguk dan menjawab, "Aku baik, Bu. Tapi aku ingin ibu tetap berada di dimensi Kamui bersama Sarada. Planet ini terlalu berbahaya sekarang. Aku mohon, ibu tetaplah di sini, untuk keselamatan ibu sendiri." Mendengar itu, Hinata hanya terdiam dengan wajah khawatir, tak sanggup berkata apa-apa. Boruto kemudian menoleh ke Sarada dan berkata, "Sarada, tolong, buka portal untukku. Aku harus kembali sekarang." Sarada langsung mengangguk, mengaktifkan Mangekyo Sharingan miliknya, lalu membuka portal menuju dunia nyata. Dengan cepat ia mengeluarkan Boruto dari dimensi Kamui. Saat portal tertutup kembali, Sarada berkata dalam hati, "Mungkin ini belum saatnya untuk aku mengungkapkan perasaanku padamu, Boruto. Tapi aku sungguh berharap kau baik-baik saja di sana, aku benar-benar khawatir." Kini Sarada bersembunyi di dimensi Kamui bersama Hinata dan kata Kinji. Di sisi lain, Boruto kini telah tiba kembali di medan pertempuran. Kondisinya sangat berbeda. Tubuhnya tampak lebih kokoh dan kekuatannya terasa luar biasa. Namun situasinya sangat mengerikan. Banyak sekali aliansi yang sudah gugur selama Boruto berada di dimensi Kamui. Kakashi terlihat terkapar di tanah, wajahnya penuh luka. Konohamaru pun tak kalah parah, tubuhnya dipenuhi besi hitam yang menancap dalam-dalam. Chojuro dan Tsunade tampak bersandar pada batu besar, luka mereka sangat serius. Chojuro sempat berkata dengan nada lemah, "Boruto, kau kemana saja?" Shibai sudah menghancurkan segalanya, ratusan pasukan gugur karena serangannya. Boruto merasa bersalah dan bertanya, "Maafkan aku. Tapi di mana ayahku? Di mana Guru Sasuke, Paman Madara, dan Toneri? Mengapa mereka tidak ada di sini?" Kakashi yang masih sadar menjawab dengan pelan, "Mereka sedang bertarung melawan 3 Otsutsuki yang menyerang tempat ini. Tapi aku tidak tahu mereka ada di mana sekarang. Mereka bergerak terlalu cepat dan berpencar." Boruto mengangguk lalu bertanya lagi, "Apa yang sebenarnya dilakukan Shibai sampai kalian semua terluka seperti ini?" Mitsuki yang tubuhnya penuh luka dan hampir tak sanggup bicara berkata pelan, "Shibai menciptakan klon dalam jumlah besar. Dia menyerang kami bertubi-tubi tanpa henti. Tapi Guru Sasuke menyelamatkan kami dengan kekuatan Rinnegan barunya. Kalau tidak ada dia, kami semua mungkin sudah tewas." Boruto menatap ke depan dengan wajah serius dan menjawab, "Jadi Guru Sasuke yang menyelamatkan kalian, tapi sekarang Shibai ada di mana?" Chojuro menjawab lirih, "Shibai mengejar Himawari. Kami tidak tahu apa rencananya, tapi kami yakin Hima sedang dalam bahaya." Konohamaru menambahkan, "Sepertinya Shibai ingin mengambil Kurama dari tubuh Hima. Dia berencana memasukkan semua biju ke dalam patung Gedo Mazou untuk menumbuhkan pohon Shinju." Mendengar itu, wajah Boruto mengeras. Ia melangkah perlahan ke depan dengan tekad penuh. Mitsuki yang hampir kehabisan tenaga berkata dengan suara sangat lemah, "Boruto, tolong, kalahkan Shibai. Jangan biarkan planet ini hancur." Boruto menoleh dan menjawab tegas, "Tenang, serahkan semuanya padaku." Saat itu, Sakura yang juga terluka mulai mengaktifkan Byakugo no Jutsu dan memanggil Katsuyu. Dalam sekejap, Katsuyu muncul dalam ukuran raksasa, lalu memecah tubuhnya menjadi kecil dan menyebar ke seluruh medan perang untuk membantu para shinobi yang terluka. Sakura menatap Boruto dengan wajah serius. Ia berkata dengan suara tenang namun tegas, "Boruto, serahkan aliansi kekuatan padaku sekarang. Kau harus pergi menyelamatkan Himawari. Aku akan menjaga situasi di sini." Boruto yang mendengar hal itu langsung mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tahu Sakura tidak main-main. Tak lama kemudian, terdengar ledakan besar dari arah barat. Boruto langsung melesat ke sana dengan cepat. Sesampainya di tempat itu, ia terkejut melihat Himawari yang sedang dicengkeram oleh Shibai dengan satu tangan. Tangan lainnya terlihat sedang membuka,
memperlihatkan Rinnegan yang terletak di telapak tangan, dan dari situlah cakra Kurama diserap paksa dari tubuh Himawari. Himawari langsung berteriak kesakitan. Ia merasa tubuhnya seperti ditarik dari dalam. Rasa sakit itu luar biasa karena Kurama dipaksa keluar tanpa persetujuannya. Namun tiba-tiba, mata Himawari berubah. Dojutsu miliknya aktif secara tak terduga. Dengan sisa tenaga, ia membentuk teknik khusus bernama Kanashiaru Rinjutsu. Dalam sekejap, tubuh Shibai lumpuh. Ia tidak bisa bergerak, seluruh sel tubuhnya melemah dan kehilangan fungsinya. Boruto yang melihat kejadian itu berkata dalam hati, kekuatan macam apa ini? Aku belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Boruto segera bergerak cepat, memusatkan asap cakra dari buah cakra ke telapak tangannya. Serangan itu ia arahkan langsung ke tubuh Shibai. Tapi Shibai, dengan refleks luar biasa, mengecilkan tubuhnya hingga serangan itu meleset. Boruto tidak buang waktu, ia langsung menggendong Himawari dan menjauh dari tempat itu. Shibai muncul kembali dalam ukuran normal, tapi tubuhnya terlihat lemah. Ia tidak bisa berdiri dengan baik. Dalam hati, Shibai bergumam, kekuatan ini, Kaguya Otsutsuki, jadi dia benar-benar telah mengkhianati kita. Kenapa dia bisa berada di tubuh gadis kecil itu? Menjijikan. Boruto sambil membawa Himawari perlahan menjauh, bertanya, Hima, apa kau baik-baik saja? Himawari mengangguk pelan, lalu menjawab, aku baik, Kak. Untung saja Kaguya menyelamatkanku. Di dalam alam bawah sadarnya, Kaguya muncul dan berkata pada Himawari, kau terlalu lemah. Padahal kau punya Kurama dan aku bersamamu. Kau seharusnya bisa bertarung seperti Boruto. Memang, kau belum ahli memakai kekuatan Kurama. Tapi ketahuilah, potensi cakra MU lebih kuat dari ayahmu dulu. Kau hanya belum cukup berani. Mulai sekarang, jangan takut lagi. Gunakan kekuatan yang kau miliki. Tak lama, Boruto menatap ke arah depan. Shibai yang tubuhnya sudah mulai pulih kini berdiri lagi dan mendekat. Boruto menatapnya tajam dan berkata, jadi itu kau, Shibai. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh adikku lagi. Boruto menyerang Shibai dengan kekuatan dari buah cakra yang sebelumnya ia makan. Dari serangan itu muncul Yoton, elemen lava yang mirip dengan kekuatan ayah Momoshiki. Lava itu berhasil menghantam tubuh Shibai dan menyelimuti tubuhnya, membuat kulitnya mulai meleleh. Namun Boruto tidak berhenti sampai di situ. Ia mengubah lava tersebut menjadi cairan asam yang sangat panas dan berbahaya. Tubuh Shibai yang terkena cairan itu mulai rusak. Shibai menahan sakit dan berkata, kekuatan ini, hampir sama seperti ayah Momoshiki, jangan-jangan dia juga sudah memakan buah cakra itu. Tubuhnya yang rusak mulai mengecil, lalu ia memaksakan diri untuk beregenerasi. Namun setelah berhasil pulih, ia muncul tiba-tiba di belakang Himawari dan kembali mencoba menyerap Kurama. Tapi kali ini Himawari tidak tinggal diam. Ia segera membentuk Biju Dama, dan saat itu juga kekuatan Kaguya muncul lagi dalam dirinya, memunculkan teknik Yasogami Shinka. Serangan gabungan itu menghantam Shibai dengan keras hingga tubuhnya terpental dan menghantam tanah. Boruto melihat peluang itu dan langsung mengaktifkan teknik Jogan tahap 3. Ia menghilang dari pandangan, membuatnya tidak terdeteksi. Diam-diam, ia muncul dari arah tak terduga dan menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh Shibai. Himawari yang melihat itu berkata, Kak, itu dia. Seranganmu berhasil. Shibai jatuh ke tanah. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu. Ia berkata dalam hati, bocah ini, kekuatannya semakin meningkat setelah memakan buah cakra. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Aku terkena Tomogoroshi no Haikotsu, kalau begini terus, aku bisa mati. Boruto tidak berhenti. Ia menghantam tubuh Shibai berkali-kali dengan Tomogoroshi no Haikotsu. 10 kali lebih, mulai dari kaki hingga leher. Tubuh Shibai sudah tidak bisa bergerak. Meski demikian, Boruto tahu, sebagai Dewa Otsutsuki tertinggi, Shibai masih bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk lolos dari kematian. Maka Boruto segera menancapkan satu lagi Tomogoroshi no Haikotsu, kali ini tepat di jantung Shibai. Setelah itu, Boruto mengaktifkan kekuatan dari buah cakra yang bisa menarik jiwa dari tubuh seseorang.
Ia mencengkeram jiwa Shibai dan menariknya dengan sekuat tenaga. Ini adalah strategi Boruto yang tidak dimiliki oleh shinobi lain. Ia tahu menghancurkan tubuh Shibai tidak cukup, karena Dewa Otsutsuki bisa menyelamatkan diri melalui jiwanya. Tubuh Shibai akhirnya berubah menjadi abu, tapi jiwanya masih tertahan di tangan Boruto. Dengan kekuatan penuh, Boruto menarik jiwa itu sampai terlepas dari tubuhnya. Shibai yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa memandang tajam ke arah Boruto, lalu dengan suara lemah, ia berbisik, "Boruto, kau benar-benar musuh yang tak bisa diremehkan." Lalu adegan berpindah saat ayah Momoshiki mulai merasa sangat kesal karena Boruto telah berhasil menarik keluar banyak sekali cakranya. Cakra miliknya ditarik menggunakan Jogan milik Boruto, lalu diserap oleh para aliansi shinobi yang ada di sekitar medan pertempuran. Tindakan Boruto ini benar-benar membuat ayah Momoshiki marah. Ia merasa dipermalukan. Sebagai balasan, ayah Momoshiki menciptakan seekor ular besar yang terbuat dari cakra, lalu melilitkan ular tersebut ke tubuh Boruto dan Sasuke secara bersamaan. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap menggigit mereka. Sasuke yang melihat hal ini segera berpikir cepat. Dengan kekuatan baru yang diperolehnya dari ayah Momoshiki sendiri, Sasuke menggunakan teknik Amenoteji Kara untuk bertukar posisi. Dalam sekejap, posisi Sasuke ditukar dengan ayah Momoshiki, hingga membuat ayah Momoshiki justru terperangkap oleh ularnya sendiri. Melihat ini, Sasuke langsung berkata dengan serius, "Boruto, sekarang. Gunakan itu sekarang juga." Boruto yang masih dalam lilitan ular segera memusatkan cakra di tubuhnya dan memutar cakra Rasengan Usuhiko di sekitarnya. Rasengan itu menghancurkan lilitan ular dengan sangat cepat. Setelah bebas, Boruto langsung terbang ke arah ayah Momoshiki yang masih terjebak dalam lilitan ularnya sendiri. Di tangannya, Boruto membentuk bola besar berwarna merah yang mirip dengan Gudodama, teknik andalan ayah Momoshiki. Namun kali ini, teknik itu digunakan oleh Boruto dengan sangat stabil dan sempurna. Ayah Momoshiki terlihat terkejut dan berkata dengan nada kesal, itu kekuatanku. Dia benar-benar telah mencuri cakraku, ini sangat menyebalkan." Ayah Momoshiki akhirnya melepaskan dirinya dari lilitan dan menciptakan bola merah besar juga. Namun ukurannya ia perbesar hingga melebihi milik Boruto. Dua kekuatan besar ini lalu bertabrakan di udara dengan sangat serius. Dentuman keras pun terdengar dari benturan dua teknik besar tersebut. Naruto yang melihat situasi ini langsung melompat ke udara untuk membantu Boruto. Ia menarik satu Gudodama miliknya, lalu membesarkannya hingga seukuran bola cakra milik Boruto dan ayah Momoshiki. Setelah itu, Naruto menambahkan elemen angin ke dalam Gudodama tersebut dan membentuk Rasengan Rikudo. Saat Rasengan itu mulai aktif, suara Kurama terdengar dari dalam tubuh Naruto, "Gunakan cakraku sekarang juga, Naruto. Itu akan membuat Rasenganmu jauh lebih kuat." Naruto mengangguk dan menjawab, "Terima kasih, Kurama. Bantuanmu sangat berarti." Sementara itu, para biju lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka ikut menyumbangkan cakra mereka untuk memperkuat Rasengan milik Naruto. Setelah disatukan, Rasengan Rikudo berubah warna dan berputar sangat cepat. Naruto lalu terbang dan menghantamkan Rasengan itu dari atas, tepat ke arah bola cakra milik ayah Momoshiki. Bola merah milik ayah Momoshiki pun mulai retak. Di saat yang sama, Boruto ikut mendorong kekuatannya. Kolaborasi ayah dan anak pun benar-benar terjadi di depan mata semua aliansi shinobi. Ayah Momoshiki terlihat berusaha menahan kedua serangan itu dengan kedua tangannya. Dalam hatinya, ia berkata, shinobi memang tidak pernah bertarung sendirian, mereka selalu mengandalkan kelompok. Tak lama setelah itu, ayah Momoshiki menciptakan dua cloning. Masing-masing cloning membuat bola cakra besar yang sangat mirip dengan biju Udama. Dua cloningan tersebut lalu melepaskan serangan mereka ke arah Naruto dan Boruto. Alhasil, 5 kekuatan besar saling bertabrakan dan menciptakan ledakan besar yang menyebar ke segala arah. Naruto, Boruto, dan ayah Momoshiki terpental ke arah yang berbeda. Ledakan itu bahkan menyapu langit dan menyebabkan awan menghilang seketika. Hujan asap turun menutupi seluruh area pertempuran. Setelah itu terlihat bahwa satu tangan ayah Momoshiki terputus. Ia memandangi lengannya dengan wajah bingung, lalu berkata, "Kenapa hanya tanganku saja yang hancur seperti ini? Kenapa tangan mereka tidak apa-apa?" Boruto pun mendekati Naruto dan bertanya, "Ayah, kenapa tangannya bisa seperti itu? Padahal kita sama-sama terkena ledakan." Naruto menjawab dengan nada tenang, "Mungkin karena cakra miliknya sudah tidak murni. Bisa saja teknik yang dia gunakan tadi berbalik menyerang tubuhnya sendiri." Saat itu,
Terlihat ayah Momoshiki mencoba berdiri untuk menyerang kembali. Namun tiba-tiba, Shikamaru muncul dan menahannya menggunakan Kage Shibari no Jutsu. Shikamaru berkata, "Kau mau pergi kemana, Dewa Otsutsuki tertinggi? Sekarang kau tidak bisa kabur begitu saja." Boruto ikut mendekat dan berkata, "Bagus, Paman Shikamaru. Tahan dia dengan teknik itu. Ini saat yang tepat." Ayah Momoshiki tampak mulai kesal karena merasa terlalu banyak gangguan. Shikamaru, yang masih fokus menahan Kage Shibari no Jutsu, berbicara tanpa melihat ke arah sekitar. Ia berkata, "Eida, tolong gunakan Senrigan milikmu untuk membantu menekan dia. Matamu berasal dari sel Shibai Otsutsuki, aku yakin kamu bisa." Kolaborasi antara Senrigan dan Jogan bukanlah hal yang buruk. Shikamaru melanjutkan, "Ayo, kita tidak punya banyak waktu." Namun Eida tidak menjawab. Shikamaru kembali berkata, "Eida, kau mendengarku tidak?" Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Akhirnya, Shikamaru menoleh ke belakang dalam keadaan masih menahan jurus. Ia heran dan bertanya, "Kemana perginya Eida? Bukankah tadi dia masih di sini?" Tiba-tiba, Konohamaru muncul dari atas pohon dengan ekspresi cemas. Ia berkata, "Aku melihat Eida keluar dari desa, berlari ke arah luar. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku merasa ada yang aneh. Eida yang sekarang tidak seperti biasanya." Shikamaru terlihat kaget, lalu menjawab, "Apa? Bagaimana bisa? Cepat kejar dan cari tahu apa yang dia lakukan." Konohamaru pun langsung pergi untuk mengejar Eida. Di saat yang sama, Boruto terlihat gelisah dan berkata, "Ada apa ini sebenarnya, kenapa semua terasa aneh?" Tak lama kemudian, Boruto mengalihkan penglihatannya ke arah Bunshin yang dia kirim ke dimensi Jigen. Dari sana, terlihat Bunshin Boruto dan Bunshin Naruto baru saja sampai di tempat Amado. Saat melihat mereka datang, Amado langsung menarik Kawaki, Delta, Sumire, dan Karin masuk ke dalam portal dimensi untuk melarikan diri. Ia tampak tidak ingin berurusan dengan Bunshin Boruto dan Bunshin Naruto yang muncul secara tiba-tiba. Amado dan rombongannya tiba di sebuah dimensi yang belum mereka kenali. Amado memandang sekeliling dengan cemas, lalu berkata, "Tempat ini asing bagiku. Mengapa kau membawa kami kabur dari Boruto dan Hokage? Apakah kau tidak ingin kita bertarung bersama mereka?" Amado menjawab dengan tenang, "Kita harus lebih cermat dalam menyusun strategi. Jangan sampai mereka mengetahui informasi apapun yang kita miliki." Setelah berbicara demikian, Amado melihat tubuh Kawaki dan berkata, "Segel Hiraishin Boruto masih menempel di tubuhmu. Kita harus menghilangkannya agar dia tidak bisa menemui kita." Amado kemudian menghilangkan segel Hiraishin Boruto dalam hitungan detik dan berkata, "Dengan begini, dia tidak akan bisa menemui kita." Code kemudian bertanya, "Lalu bagaimana dengan Eida? Bukankah sebelumnya kau sedang mengendalikan kesadarannya?" Amado menjelaskan, "Tenang saja. Aku sedang mengendalikan Eida untuk menjauhi desa Konoha. Namun, untuk Daemon, entah mengapa aku sangat kesulitan mengendalikannya. Mungkin ada beberapa faktor yang memicu hal ini." Sementara itu, Bunshin Boruto masih fokus melakukan pendeteksian terhadap segel Hiraishin miliknya yang ada di tubuh Code. Namun, tiba-tiba wajah Boruto berkerut, menandakan bahwa ia menemukan sebuah kendala. Bunshin Naruto bertanya, "Ada apa, Boruto? Mengapa raut wajahmu terlihat berbeda?" Bunshin Boruto menjawab, "Ini aneh. Padahal tadi aku bisa mendeteksi tubuh Code dan Kawaki hingga kita bisa ke sini. Tapi sekarang aku benar-benar tidak bisa melakukannya." Bunshin Naruto menanggapi, "Aku rasa mereka telah menyadari segel Hiraishin yang kau simpan di tubuh mereka. Mungkin mereka saat ini telah menghilangkannya." Bunshin Boruto membalas, "Ini menyebalkan. Kita gagal lagi menemui Amado. Dia benar-benar lincah seperti ular." Mereka kemudian berjalan dan melihat banyak sekali gambar simbol karma yang menempel pada dinding. Bunshin Boruto menghampirinya lalu berkata, "Ayah, lihatlah. Bukankah ini simbol karma?" Bunshin Naruto menjawab, "Kau benar. Tapi simbol karma ini terlihat sangat banyak sekali." Bunshin Boruto menunjuk dua simbol karma sambil berkata, "Dua simbol karma ini adalah milikku dan milik Kawaki. Tapi simbol karma lainnya milik siapa? Aku baru pertama kali melihatnya." Tiba-tiba, lokasi tersebut meledak dengan sangat dahsyat. Bunshin Boruto melompat dan menghindari ledakan tersebut. Bunshin Boruto berkata, "Untung saja kita berhasil menghindarinya."
Jika tidak, maka kita akan hancur. Bunshin Naruto membalas, kita harus berhati-hati, mengingat kita hanyalah seorang Bunshin. Terkena serangan sekali saja, kita akan menghilang. Bunshin Boruto menjelaskan, aku mengerti. Tapi mengapa ledakan ini bisa tiba-tiba saja terjadi? Apakah ini ulah Amado? Mereka kemudian menyusuri keberadaan Sumire yang dibawa oleh Amado. Namun, Bunshin Boruto kehilangan jejak karena Amado berhasil kabur melalui sebuah portal dimensi dengan cepat. Bunshin Boruto yang sedang berada di lokasi Jigen seketika ditinggalkan oleh Amado. Bahkan, lokasi Jigen ini dalam hitungan detik meledak dengan sangat dahsyat karena sebelumnya Amado telah memasangkan sebuah alat peledak dari teknologi ninja ilmiah. Dari ledakan ini, tidak ada informasi sedikit pun yang tersisa karena semuanya telah hancur. Kejadian ini membuat Bunshin Boruto merasa geram dan kesal karena lagi-lagi Amado berhasil meninggalkan jejak dan memusnahkan informasinya sendiri. Bunshin Boruto berkata kepada Bunshin Naruto, "Ayah, bagaimana sekarang? Tempat ini sudah hancur berantakan. Bahkan di sini sudah tidak ada informasi sedikit pun yang tertinggal." Bunshin Naruto menjawab, "Untuk sekarang, kau tandai saja tempat ini menggunakan segel Hiraisin. Aku sangat yakin Amado akan menggunakan kembali dimensi ini untuk kepentingannya." Mendengar hal itu, Bunshin Boruto langsung melakukan arahan dari Bunshin Naruto. Terlihat segel Hiraisin beserta kunainya disimpan oleh Bunshin Boruto di beberapa lokasi secara acak. Kemudian, Bunshin Boruto berkata, segel Hiraisin beserta kunainya telah aku pasangkan. Dengan begini, kita akan tetap bisa mengakses dimensinya. Sementara itu, adegan berpindah kepada Amado yang berhasil kabur ke dimensi yang sangat jauh dan sedang berunding dengan Kawaki dan yang lainnya. Amado memegang sebuah alat dan menancapkannya pada tubuh Karin yang sedang dalam keadaan diikat hingga pingsan. Kawaki bertanya, "Hei Amado, apa yang kau lakukan? Bisa-bisa dia akan mati." Amado menjawab, "Aku tidak sebodoh itu, Kawaki. Aku sengaja melakukan hal ini agar Karin tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan. Selain itu, aku juga tidak akan membuatnya mati karena aku ingin membuat Karin sebagai sandera untuk mendapatkan kembali sel Shibai yang ada di lokasi Orochimaru." Mendengar hal tersebut, Code langsung membalas dengan nada yang sangat tinggi. "Mengapa kita harus melakukan hal semacam ini? Bukankah cara yang kau lakukan ini terlalu bertele-tele? Seharusnya kita kunjungi saja lokasi Orochimaru itu dan kita hancurkan bersama-sama. Bukankah itu jauh lebih mudah?" Amado kemudian menjelaskan, "Kau ini bodoh, Code. Orochimaru saat ini sedang ditemani oleh Boruto. Jika kita pergi ke sana, Boruto yang asli bisa saja datang melalui Bunshinnya sendiri sebagai perantara. Boruto bisa saja meninggalkan terlebih dahulu ayah Momoshiki dan pergi ke tempat Orochimaru dan membombardir kita semua." Code kemudian bertanya, "Aku sungguh penasaran dengan kekuatan dia yang asli. Apakah kekuatannya benar-benar semengerikan itu?" Amado menjawab, "Untuk sekarang, kekuatan Boruto sudah jauh lebih besar dan akan terus berevolusi ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Tahap tertinggi dari Jogan Boruto hanya bisa diimbangi oleh mata Kokugan milik Kawaki. Dojutsu Kokugan milik Kawaki juga mempunyai beberapa tahap yang sama seperti Jogan Boruto. Namun, masalahnya, Jogan Boruto saat ini sudah memasuki revolusi di tahap 2, sedangkan Dojutsu Kokugan milik Kawaki masih berada di tahap 1. Tentu saja hal ini masih belum seimbang. Kita perlu mengejar itu semua agar bisa mengimbangi Jogan Boruto. Selain Kokugan, kekuatan karma putih milikmu juga sangatlah membantu untuk mengalahkan Boruto nanti. Tapi kau harus memakan terlebih dahulu buah cakra agar karma putih milikmu jauh lebih besar kekuatannya." Tak lama kemudian, Kawaki mengaktifkan karmanya sehingga Dojutsu Kokugan muncul dengan warna yang sangat terang. Kawaki langsung berkata, "Jika memang Dojutsu Kokugan milikku ini mempunyai tahapan yang sama seperti Jogan Boruto, lalu bagaimana caranya hal itu bisa terjadi?" Amado menjawab, "Banyak sekali cara yang bisa dilakukan agar Dojutsu Kokugan milikmu bisa berevolusi ke tahap yang paling tinggi. Namun, cara yang akan aku lakukan sekarang sangatlah berbeda. Ikutilah saja aku. Kita akan pergi ke markas Otsutsuki Pusat." Sementara itu, adegan berpindah kepada Boruto yang asli di lokasi medan pertempuran. Boruto terlihat berekspresi kesal karena Bunshinnya gagal mengejar jejak Amado. Ketika Boruto masih sedang fokus memikirkan Amado dan Kawaki, tiba-tiba ayah Momoshiki menarik Kage Shibari no Jutsu milik Shikamaru menggunakan Rinnegan di telapak tangannya. Kage Shibari no Jutsu berhasil diserap oleh ayah Momoshiki sehingga dirinya berhasil terlepas. Tangan ayah Momoshiki yang sebelumnya terputus langsung beregenerasi dengan cepat.
Ayah Momoshiki yang berhasil meregenerasi tangannya langsung mengangkatnya ke atas. Telapak tangan ayah Momoshiki seketika mengeluarkan Kekai Genkai lava yang sangat besar. Kekai Genkai ini dikendalikan oleh ayah Momoshiki sehingga bentuknya sangatlah runcing. Ayah Momoshiki melepaskan kekuatan besar dari udara, menjatuhkannya dengan cepat ke arah Boruto dan yang lainnya. Serangan itu terlihat akan menembus langsung ke kepala mereka. Namun, Boruto yang masih melayang di udara berhasil menghindar dengan kelincahannya. Ia mengepalkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Shiden." Seketika, kilatan listrik biru muncul di tangannya. Boruto langsung menghantamkan teknik Shiden itu ke arah dinding Kekai Genkai lava tajam milik ayah Momoshiki. Bentrokan pun terjadi. Kedua kekuatan saling berbenturan dan menciptakan tekanan besar. Namun akhirnya, Shiden milik Boruto mampu menembus pertahanan tersebut dan menghantam tubuh ayah Momoshiki. Menyadari bahaya, ayah Momoshiki segera mengecilkan ukuran tubuhnya agar bisa menghindar. Dalam sekejap, ia muncul kembali di belakang Boruto. Dengan wajah dingin, ia mengangkat satu tangan dan dari sana keluarlah berbagai elemen secara acak. Api, air, tanah, petir, dan lainnya, yang langsung menyebar ke seluruh area. Serangan itu membuat para shinobi aliansi terpaksa menyebar untuk menghindar. Di antara kekacauan itu, serangan tiba-tiba mengarah ke Hinata. Ia berusaha berlari menghindar, namun sebuah serangan petir mengenai tubuhnya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Sambil menahan sakit, Hinata berkata dengan suara lemah, "Serangan ini, rasanya menyakitkan sekali." Ayah Momoshiki kemudian memperhatikan Hinata dengan pandangan dingin. Dalam hatinya ia berkata, "Jadi dia adalah keturunan Hamura. Sepertinya akan lebih menyenangkan jika aku menghabisinya." Aku penasaran seperti apa wajah Boruto jika melihat ibunya mati tepat di hadapannya. Tanpa ragu, ayah Momoshiki melancarkan serangan berikutnya ke arah Hinata yang masih terbaring lemah. Namun sebelum serangan itu mencapai Hinata, Kiba dan Akamaru tiba-tiba muncul. Mereka langsung melindungi Hinata dengan tubuh mereka sendiri, menciptakan pertahanan terakhir. Namun kekuatan ayah Momoshiki terlalu besar. Serangan itu menembus dan menghancurkan tubuh Kiba. Darah mengucur deras dari dadanya. Semua orang yang menyaksikan hal itu terkejut, tak percaya bahwa Kiba yang selama ini kuat, terluka begitu parah. Dengan napas yang mulai lemah, Kiba berkata kepada Hinata, "Maafkan aku, Hinata. Tapi aku senang melihat kau masih hidup. Mungkin, ini adalah waktu terakhir kita bisa bicara. Serangan tadi, sudah menghancurkan jantungku. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi." Hinata yang masih terbaring, hanya bisa menatap Kiba dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, namun tak sanggup berkata-kata. Sakura tiba-tiba muncul dan segera menggendong Hinata. Dengan cepat, ia membawanya ke arah pos medis. "Tolong, siapapun yang ada di sini, bawa Kiba ke arahku juga. Aku akan mencoba menyelamatkannya," teriak Sakura dengan panik. Shino segera bergerak dan mencoba mengangkat tubuh Kiba. Namun saat dia menyentuhnya, ia menyadari satu hal, Kiba sudah tidak bernapas. Nafas terakhirnya telah berlalu. Shino berteriak, "Hei, Kiba. Jawab aku. Dengarkan aku, Kiba." Namun tak ada balasan. Kematian Kiba benar-benar membuat suasana menjadi sunyi. Shino, yang sejak kecil merupakan rekan satu tim Kiba, tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, penuh kesedihan. Dari kejauhan, Boruto yang melihat kejadian itu pun terdiam. Saat itu juga, suara Momoshiki muncul di dalam alam bawah sadar Boruto. "Hei, bocah, lihatlah temanmu, shinobi yang bernama Kiba itu. Dia sudah mati. Ini baru permulaan. Takdirmu adalah kehilangan semuanya, satu persatu. Dan ini akan terus terjadi, kau akan menyaksikan lebih banyak lagi hal menyakitkan di depan matamu." Boruto menggertakkan gigi. Dengan nada tegas, ia menjawab, "Sudah aku bilang, takdir yang kau bicarakan itu hanya omong kosong. Aku akan melawan semuanya. Aku akan membalikan takdir itu, dan membuktikan bahwa kau salah." Namun sebelum ia selesai bicara, Momoshiki tiba-tiba memutus akses alam bawah sadar. Boruto tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Tanpa menunggu lama, Boruto segera menyerang ayah Momoshiki. Ia menciptakan serangan bertubi-tubi menggunakan kombinasi Raion Jin dan Raisen. Namun ayah Momoshiki malah tidak melawan. Ia memilih mundur, dan justru mendekati lokasi jasad Kiba. Di sana, Shino masih berlutut, memandangi sahabatnya.
Ayah Momoshiki menatap Shino dengan sinis dan berkata, "Kenapa kau terlihat begitu sedih?" Dasar shinobi yang menyedihkan. Lalu dengan cepat, ia menciptakan sebuah panah petir dan langsung melemparkannya ke tubuh Shino.